pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Karena saya sendiri juga tidak tahu apa maksud dari tema ini, maka baiklah kita mulai dari apa yang dibaca oleh Mas Bobi. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang terasa berat dari perintah ini, Bapak Ibu sekalian? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kira-kira lebih susah mana menjaga diri dari api neraka dengan memasukkan diri dan keluarga ke dalam surga? Mana yang lebih susah? Masuk surga atau terjaga dari api neraka? Enggak. Sama-sama menantang, Ustaz. Tapi lebih sulit menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kenapa? Kalau masuk surga itu ada 3 skenario. 1, masuk surga tanpa hisab. Saking besarnya kebaikannya di sisi Allah, udah kata Allah, yang ini gak usah diaudit, langsung masuk surga. Kita ingin menjadi bagian orang yang seperti itu. Mudah-mudahan. Ini skenario pertama. Skenario kedua, masuk surga adalah diaudit dulu, dihisab dulu, dilihat amal salehnya dan amal salahnya. Mana yang lebih banyak? Dilihat pahalanya, dilihat dosanya. Mana lebih berat? Ternyata pahalanya lebih berat daripada dosa. Ternyata amal salahnya lebih banyak daripada amal salahnya. Maka setelah diaudit, langsung masuk surga. Paling tidak kita ingin yang seperti ini, insya Allah. Skenario ketiga, karena mereka orang beriman, hakikatnya berhak masuk surga. Tapi dihisab dulu, ternyata amal salahnya banyakan daripada amal salehnya. Ternyata dosanya lebih berat daripada pahalanya. Maka apa yang harus dilakukan orang ini untuk masuk surga? Mampir dulu ke neraka untuk disucikan dari dosa-dosa. Baru setelah agak gosong-gosong kemeripik sedikit, na'udzubillahi min dzalik, itu kemudian diangkat, dimasukkan Allah ke dalam surga setelah bersih dari dosa-dosanya. Jadi kalau kita mengatakan dalam ayat tadi, adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, 3 skenario ini memungkinkan. Tapi begitu Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, artinya cuma opsi pertama dan kedua. Betul? Ya. Jadi memasukkan ke dalam surga itu lebih ringan daripada menjaga dari api neraka. Itulah kenapa dalam doa-doa kita lebih banyak menggunakan kata-kata waqina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Itu yang menjadi poin kita yang pertama pada hari ini. Jadi tugas menjaga dari api neraka ini tugas yang berat. Tidak mungkin sanggup kita lakukan kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi diakhiri dengan kata-kata jagalah kami dari api neraka. Kalau makan juga yang dituntunkan guru-guru kita, meskipun tentu tidak ada hadis khusus yang memerintahkan kita membaca doa itu, tapi doa itu baik untuk diucapkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu juga diakhiri dengan kata-kata jagalah kami dari api neraka. Yang nonton, aduh. Jadi maklum. Nah, maka di sini mari kita maknai perlombaan di antara suami istri adalah perlombaan untuk pertama-tama saling menjaga dari api neraka. Insyaallah.
Bagaimana kita sebagai suami faham kedudukan sebagai qawwam. Kata qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki dijadikan oleh Allah qawwam bagi perempuan. Makna qawwam, kata para ulama, satu, pelindung, pengayom. Dua, yang mencukupi segala hajat. Tiga, yang memimpin, mengarahkan ke tujuan. Empat, yang meluruskan, membetulkan ketika bengkok atau keliru. Itulah qawwam. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Kata yang dipinjam dalam hadis ini adalah ra'. Itu artinya penggembala. Makna aslinya, setiap kalian adalah gembala dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang digembalakannya. Seorang suami, laki-laki, adalah pemimpin bagi keluarganya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya itu. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya. Jadi suami presiden, istri perdana menteri. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kepemimpinannya terhadap rumah tangga suaminya. Maka di sini kedudukan seorang istri juga ada kepemimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Artinya dalam rangka saling berlomba untuk menjaga dari api neraka, ada ikhtiar-ikhtiar yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, bukan cuma satu. Karena aku dan kamu telah menjadi kita. Itu judul buku terbaru. Ketika aku dan kamu menjadi kita. Dimulai dari manakah kita berupaya untuk saling berlomba menjaga dari api neraka ini? Kalau goalsnya sudah kita paham, relationship goal kita itu adalah udkhul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen tetap jadi suami istri kan di surga? Pengen. Soalnya pernah saya ada di satu majelis di sebuah negara entah berantah. Di Wakanda, Ustaz. Ya, itu ada yang bertanya, Ustaz, kami suami istri, alhamdulillah kami kompak, insya Allah sakinah wadah warahmah. Cuma kami punya cita-cita, besok kalau masuk surga, saya sebagai istri pengennya suami saya ganti yang lain. Suami saya juga pengennya punya istri bukan saya nanti di surga. Apakah cita-cita seperti itu dibolehkan? Saya termenung lama gitu untuk menjawab pertanyaan semacam ini. Apakah setraumatik itu punya suami yang sampai di surga nanti pengennya yang lain? Atau jangan-jangan ada masa lalu yang belum selesai gitu. Akhirnya saya menjawab begini, Pak Bu. Saya jawab begini, bagaimana kalau kita sekarang fokus dulu pada usaha kita untuk mencapai surga bersama-sama. Nanti di surga kita musyawarahkan lagi. Pak, masa surganya belum tentu, tapi sudah mencita-citakan yang agak rumit ini, pusing saya gitu ya. Ada yang lebih rumit, tapi saya pernah ditanya lebih rumit juga. Ada seorang bertanya lewat email waktu itu, Ustadz, saya seorang laki-laki diuji Allah dengan SSA, same sex attraction, ketertarikan seksualnya kepada sesama jenis. Saya paham ini kalau saya turuti saya jatuh dosa. Jadi saya menahan diri dari dorongan ini sebagaimana seorang laki-laki menahan diri dari godaannya perempuan yang tidak halal baginya. Kan berarti sama-sama berjuang untuk menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, nanti kalau saya masuk surga, apakah di surga juga boleh minta pasangan yang sejenis? Maka saya sama jawabannya. Kita fokus dulu, usaha kita untuk masuk surga. Nanti di surga kita bicarakan lagi ya.
Meskipun tentu jawabannya adalah di surga itu nggak mungkin pengen aneh-aneh. Allah sudah menghilangkan yang aneh-aneh dari kita. Itu nanti insya Allah pengennya normal-normal saja kalau sudah di surga. Tapi saya tertarik, kok bisa ya ada suami istri nggak pengen nanti di surga dengan pasangannya, pengennya sama yang lain. Oh, mungkin dia membayangkan nanti istrinya kalau di surga secerewet sekarang. Oh, mungkin si istri membayangkan jangan-jangan nanti di surga suaminya kayak sekarang, naruh anduk di tempat tidur, kalau narik baju dari lemari langsung ditarik sehingga atasnya berantakan, nggak diangkat dulu gitu ya, bikin jengkel terus gitu ya. Saya nggak kuat, Ustaz. Di dunia sudah sabar, masa di surga suruh sabar lagi? Ya, goalsnya sama ya. Insya Allah Bapak Ibu percaya ketika kita masuk surga maka kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi insan yang lebih baik daripada ketika di dunia. Bapak-bapak ini Bu, nanti kalau masuk surga dalam hadis disebutkan mereka akan diberi paras setara Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Dan GR nih Ustaz. Betul ya? Nih bapak-bapak ini akan diberi paras setara Nabi Yusuf. Usianya berapa? Usia ahli surga itu laki-laki setara usianya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit. 33 tahun. Ibu-ibu ingat bapak-bapaknya pas 33 kayak apa ya? Saya tambah tua dong Ustaz. Nasib kalau itu ya. Jadi setara Nabi Yusuf. Ibu-ibu hati-hati jangan pegang pisau di surga ya. Nanti ngiris-ngiris tangan gak terasa. Ibu-ibunya Pak lebih dahsyat lagi. Penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ibu-ibu masuk surga maka 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Jadi ibu-ibu tuh gak perlu khawatir akan saingan sama bidadari. Gak level Bu. Gimana? Skincare nggak laku. Skincare gak laku di sana. Kan itu memang godaannya wanita di dunia, pengen lama-lama di dunia gitu. Makanya kerut-kerut dihilangkan, diglowingkan, dikencengin gitu ya. Itu godaan untuk tertarik-tarik oleh dunia. Kata bumi, kamu di sini dong, lama dong, jangan cepet-cepet pergi dong. Itu kan kata bumi. Ruh kita kan di bumi ini perantau. Aslinya dia dari Allah di surga. Ini penduduk surga, ini musafir di sini nih. Rindu pengen cepet pulang. Tapi jasadnya pengen lama-lama di bumi. Makanya skin care, anti aging formula, anti kerut, anti penuaan, anti kantong mata. Nah, ya. Subhanallah. Jadi saya ditanya, masa sih Tat, kita sama bidadari kerenan kita? Ya jelas kerenan ibu yang solihah. Jelas kerenan karena dia diciptakan inna angsha'nahunna insya'a. Langsung jadi ibu diciptakannya. Ibu-ibu diciptakan melalui proses yang berat, rumit, melelahkan, berdarah-darah, penuh air mata, ya kan? Hidup di dunia, salat, bersedekah, puasa, melakukan amal saleh, bakti sosial, majelis taklim, hamil. Hamil tuh Masya Allah beratnya luar biasa. Awal hamil, makan susah, muntah mudah, rasanya masuk angin tiap saat, gak nyaman. Makin lama tambah pegel, membesar, rasanya kan nafas makin pendek karena paru-paru terdesak, lambung terdesak, makin berat, tengkurap gak mungkin. Miring, pegel, telentang, gedendol, susah. Belum lagi nanti varises muncul, kram, sering. Karena asupan kalsium untuk bayi sangat perlu besar. Kadang-kadang gigi mulai nyeri, sakit, rontok. Teman saya Ustadz Puji Hartono setelah istrinya melahirkan yang ke-6, dokter bilang, Pak, jangan. Stop. Loh saya maunya 11 dokter. Kalau mau nambah lagi nanti istrinya metik loh Pak. Metik itu maksudnya gimana dok? Tanpa gigi.
Karena giginya diambil untuk pertumbuhan bayinya. Berat. Melahirkan itu konon satuan rasa sakitnya sampai 80. Padahal konon sakit yang mampu ditanggung manusia maksimal 51. Luar biasa. Kontraksi berapa menit sekali datang, sakit sekali. Tambah tulang rasanya geser semua, terjadi perobekan berdarah-darah, harus mengejar. Luar biasa. Makanya saya sarankan bapak-bapak itu kalau istri melahirkan dampingi Pak. Itu cintanya tambah ketiga pihak sekaligus. Tambah cinta sama ibu, tambah cinta sama istri, tambah cinta sama anak. Insya Allah. Luar biasa perjuangannya seorang ibu. Dibandingkan dengan bidadari yang diciptakan langsung, beda. Seperti perbandingan antara berlian yang terbentuk mungkin ratusan ribu tahun dengan tekanan yang tinggi, panas yang tinggi, ya, sehingga dia berkilau, keras, indah, dengan kristal yang dipabrikkan, dicetak dalam beberapa jam jadi. Beda. Maka tempat tinggalnya beda, Bu. Di surga ibu-ibu tinggal di mana? Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan rumah istana yang sangat indah di dalam surga Adn. Bidadari tinggal di mana, Bu? Hurum maqsuratun fil khiyam, di dalam kemah-kemah. Ibu-ibu istana, bidadarinya kemah. Tentu jangan dibayangkan kayak tenda pramuka, bukan. Jadi kemah di surga itu lebih indah daripada istana di dunia, kan gitu ya. Beda, tapi levelnya beda. Masya Allah. Itu Pak, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Kalau bapak-bapak rajin berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insya Allah istri ini tidak hanya tampak fisiknya, tapi tampak bayangan surgawinya. Ya Allah, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Maka doa ini harus diperbanyak. Kenapa? Karena bapak-bapak sudah menikah, nggak mungkin lagi berburu yang cantik saja dari istri kita. Karena semua istri yang cantik lama-lama jelek juga. Makanya konon istri yang lebih awet itu yang jelek. Dari awal sampai akhir jelek, terus kan awet itu. Nah kalau cantik lama-lama juga tua juga kan itu. Nah, semua. Tapi kalau baca Rabbana hablana tadi, bayangan surganya kelihatan. Ya Allah, istriku indah sekali, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Cuma sekarang sedang menyamar. Dan penyamarannya sempurna. Dasternya pakai dihias tambalan pula gitu. Ada nodanya juga lengkap, kecap, saus, oli, minyak jelantah gitu. Masker perawatan belum dihapus gitu. Udah tambah koyo. Dulu sih waktu awal nikah baunya kasturi. Ketika sudah 30 tahun menikah baunya minyak kampak. Subhanallah. Makanya Mas Pri GS Allahu Yarham itu cerita tipsnya membangun cinta terus sampai usia pernikahan beliau 30 tahun. Kata beliau, pagi itu Dek Salim, istri saya ngulek sambal terasi di dapur sambil masak sayur lodeh kebul-kebul itu. Sudah baunya terasi itu menyebar ke seluruh bagian, menyusup di sela-sela rambutnya, berpaur dengan keringatnya, macam-macam. Itu saya peluk dari belakang, saya cium semesra mungkin, sehot mungkin. Terus dia langsung nyikut perut saya, apa sih? Gitu. Maka saya jawab kepadanya, menciummu, memelukmu di saat kau rapi dan wangi. Biasa, menciummu, memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar. Inilah cinta yang memang harus diupayakan begitu. Karena dari berdoa ini tampak seperti itu. Ibu-ibu juga begitu, banyak doa Rabbana hablana min azwajina. Lama-lama menjengkelkannya suami, itu akan Anda bilang, oh ini suamiku ini orang soleh, di surga nanti setara Nabi Yusuf. Di surga nanti ya 33 tahun kayak Nabi Isa. Sekarang lagi acting rupanya.
Kalau ibu-ibu nyamar, kalau bapak-bapak acting menjengkelkan gitu. Subhanallah tabaraka rahman. Ini kesadaran kita. Berlomba menjaga dari api neraka. Pertama-tama dengan doa. Saling mendoakan suami istri. Saling mendoakan orang tua dan anak. Saling mendoakan di dalam rumah kita. Maka insya Allah akan jaga dari api neraka. Boleh jadi kita punya dosa yang belum diampuni Allah, tapi karena doa pasangan kita diampuni Allah. Boleh jadi bapak-bapak punya dosa yang ibu nggak tahu, yang istri-istri nggak tahu, tapi karena istri mendoakan dan ridha, diampuni Allah. Boleh jadi ibu-ibu punya dosa yang suami nggak tahu, tapi karena suami mendoakan dan ridha, Allah ampuni dosa itu. Tabarakallah. Jadi saling menjaga dengan doa-doa. Lomba saling menjaga dengan doa-doa. Yang kedua tentu saling menjaga itu dengan amal saleh. Karena dalam satu keluarga bisa memberi syafaat. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, ada seorang masuk surga. Begitu sampai di surga dia tanya, ya Allah, mana bapak ibuku, mana istriku, mana anak-anakku ya Allah, kok tidak di sini? Allah menjawab, amal saleh mereka tidak sepadan dengan amal salehmu, maka kedudukan mereka di akhirat tidak seperti kedudukannya. Orang ini kemudian mengatakan, ya Allah, tapi engkau maha tahu bahwa dulu di dunia ketika beramal, aku tidak niatkan untuk diri sendiriku semata-mata, tapi aku niatkan amal solehku semuanya untuk diriku, untuk bapak ibuku, untuk istriku, untuk anak-anakku ya Allah. Maka Allah yang maha tahu, sebenarnya gak dikasih tahu sama orang ini pun Allah tahu. Cuman kan ini dijadikan skenario untuk kasih tahu kita umatnya Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Kemudian Allah berfirman, kalau begitu himpunkan seluruh keluarganya, bergabung dengan dia di sini. Insyaallah. Bu, punya suami soleh penting gak kalau begini nih, Bu? Penting ya, Bu ya. Masya Allah. Bapak-bapak punya istri solihah penting ya, Pak ya? Penting, Masya Allah. Karena biasanya saya kalau tanya sama ibu, Bu, punya suami soleh penting gak? Penting gitu. Terus saya bilang, ada dua wanita paling mulia di dalam Al-Quranul Karim. Yang satu namanya Maryam. Siapa suaminya? Enggak ada. Yang kedua namanya Asiyah. Siapa suaminya? Fir'aun. Soleh atau tidak? Babar belas? Sama sekali enggak. Ternyata dua wanita paling mulia yang disebut Quran, yang satu enggak punya suami, yang satu suaminya tidak soleh. Berarti suami soleh penting enggak, Bu? Repot juga ya gitu ya. Ya kan cita-cita kita bukan jadi Maryam, bukan jadi Asia, cita-citanya jadi Khadijah, jadi Fatimah. Kan begitu ya, Bu ya. Suami istri masuk surga, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan. Jadi dengan ibadah. Makanya ada hadis yang sangat menarik. Allah merahmati suami yang bangun untuk qiyamul lail, salat malam. Lalu dia bangunkan istrinya untuk qiyamul lail, salat malam. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya supaya bangun. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun salat malam, qiyamul lail. Dia bangunkan suaminya untuk salat malam, qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia guyur pakai ember. Bukan ya, hadisnya nggak gitu. Hadisnya tetap dia percikkan air dengan lembut ke wajah. Berlombanya suami istri berlomba dalam hal ibadah. Masya Allah. Sholatnya berlomba-lomba, sedekahnya berlomba-lomba. Suatu hari istri berkata, Mas mohon maaf ya Allah, saya khilaf. Khilaf apa, Dek? Kemarin kan Mas ngasih 20 juta buat saya beli alat-alat dapur baru. Ya Allah Mas, terus saya kemarin ke masjid, ini kan sudah hampir Ramadan. Ternyata banyak sendok, piring, gelas yang biasanya dipakai takjilan pada hilang Mas di masjid. Enggak tega mau beli alat-alat dapur buat kita sendiri. Semuanya aku kasih masjid biar dia bisa dibikin untuk alat-alat takjilan yang baru menyambut Ramadan. Maaf ya Mas ya. Suaminya tersenyum.
Masya Allah, solihah istriku. Iya mas, kata istrinya, tapi terus ini untuk belanja belum ada. Dek, kata suaminya, maaf ya, kemarin kan 20 sudah mas kasih ke adik, yang 10 mas simpen. Rencananya kan memang untuk berbagai keperluan lain. Cuma tadi pulang mas mampir, rencananya cuma mau ngasih makan siang buat anak-anak panti asuhan sebelah. Begitu mas kesana tadi mas lihat plafonnya ambrol panti asuhannya. Jadi anak-anak pada gatal-gatal, ada macam-macam, kasihan. Maka yang 10 langsung tak kasih ke panti asuhan untuk memperbaiki plafon. Maaf ya dek. Ya Allah, alhamdulillah mas. Terus gimana mas sekarang? Alhamdulillah dek, buka dompet kosong. Oh nggak apa-apa mas, kosong itu artinya akan segera diisi oleh Allah. Kata suami, I love you. Love you too. I love you. Love you too. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan terjadilah apa yang terjadi. Tabarakallah. Berlomba di dalam ibadah. Insyaallah. Apa yang bisa kita lakukan? Mas, adik boleh puasa nggak? Boleh. Insyaallah dapat pahala niat. Loh, maksudnya nanti kalau mas lagi ada hajat ya harus batal kan gitu. Saya begitu. Saling mendukung di dalam ibadah. Dan ibadah-ibadah kita sebagai orang tua bermanfaat. Bukan cuma untuk kita, anak-anak kita. Kesolehannya orang tua bermanfaat untuk keturunannya. Kalau orang Jawa bilang, popo topo anak nompo putu melu buyut katut cangga serambah. Bapak yang tirakat beribadah, anak menerima hasilnya, cucu ikut mendapat bagian, buyut masih ikut kena baiknya, canggah itu masih kecipratan sedikit dari apa-apa yang dijadikan kebaikan orang. Dalilnya di Quran ada. Dalam kisah Nabi Musa dan Khidir episode terakhir, season 3. Kisah Musa dan Khidir, mereka menegakkan dinding yang hampir rubuh di sebuah kota. Dikatakan oleh Khidir, di bawah dinding itu ada simpanan harta untuk 2 anak yatim penghuni kota. Apa istimewanya 2 anak yatim ini sampai Allah ngirim 2 orang nabi dan rasul utama, yang satu rasul ulul azmi, yang satu gurunya, untuk menyelamatkan simpanan harta itu untuk 2 anak yatim. Yang rescue bukan sembarang orang. Yang rescue bukan tim SAR biasa itu, dinding yang mau rubuh itu. Tapi yang rescue 2 manusia yang sangat mulia yang dipilih oleh Allah. Kok bisa begitu? Ini anak-anak ini apa keutamaannya? Ternyata keutamaannya simpel. Wa kana abuhuma salihan. Karena bapak mereka dulu orang soleh. Bapaknya soleh, untuk menyelamatkan kedua anak ini, Allah kirimkan 2 nabi dan rasul yang luar biasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, itu bukan bapak langsung, tapi kakek ke-7. Jadi kesolehannya kakek ke-7 masih bermanfaat untuk cucu yang ke-7. Masya Allah. Makanya ada orang miskin mengatakan, saya ini kaya 7 turunan. Kok sekarang miskin? Saya yang ke-8. Keturunan yang ke-8. Jadi ini kakek ke-7 tadi. Masya Allah tabarakallah. Jadi berlomba dalam amal saleh. Yang ketiga, berlomba di dalam saling memuliakan. Makanya kalau ayat sakinah, mawaddah, warahmah itu terjemahannya, sakinah itu cinta yang menenteramkan, mawaddah itu cinta yang menggelorakan, rahmah itu cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Relevan tadi ya dengan semangat untuk saling memberikan yang terbaik, saling menghadirkan yang terbaik. Bagaimana caranya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada pasangan? Membahagiakan, membuat pasangan bersyukur. Ya harus saling mengenal. Bagaimana caranya saling mengenal? Saling berkomunikasi. Ini bukan cuma perbedaan laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang latar belakang yang berbeda itu juga bisa jadi masalah.
Dan salah satu bahaya paling besar dalam rumah tangga adalah prasangka. Terutama prasangka yang berbunyi, harusnya tuh dia sudah tahu. Harusnya dia tuh sudah tahu kalau sama berangkat bekerja itu disiapin teh, bukan kopi. Tapi istrinya dari keluarga yang biasanya pagi-pagi ngopi. Nggak tahu kalau suaminya dari keluarga yang biasanya pagi-pagi ngeteh. Gitu kan? Harusnya dia tuh tahu kalau aku pergi berangkat kerja itu dilepas sampai ke halaman, dada-dada sampai aku menghilang di tikungan. Istrinya dari keluarga yang cuek, nggak ada masalah. Ya udah sana pergi, kenapa sih? Harusnya dia tuh sudah tahu kalau aku lagi marah itu dengerin, jangan mahmalin HP. Harusnya dia tuh tahu kalau aku lagi ngomong itu perhatiin, malah nge-game. Nah, harusnya dia sudah tahu adalah prasangka yang berbahaya sekali. Saya contohkan Pak, saya dan istri saya ini latar belakang keluarganya beda. Istri saya lahir di sebuah keluarga, bapaknya seorang pejabat tingkat kabupaten, ibunya, ibu mertua saya, itu ibu rumah tangga. Saya baru tahu adat istiadat sehari-hari di rumahnya waktu saya sudah menikah. Jadi pagi itu ibu nyiapin teh dan kopi. Ada jajan pasar seperti ini. Makanan disiapkan toto dahar lengkap di meja. Ketika makan, ibu yang ngambilin untuk bapak mertua. Diambilkan, Pak, nasinya segini kurang boten, Pak. Terus diambilkan opor. Opornya mau dada atau paha, Pak? Diambilkan satu demi satu lauk. Dilayani di meja makan. Ibu tidak makan, menatap bapak makan sambil tersenyum. Kemudian selesai, bapak mau berangkat kerja, sepatu disiapkan, tas disiapkan, ya, apa-apa perangkat disiapkan. Kadang-kadang nalikan sepatu pun ibu. Berangkat, jalan ke depan, dada-dada tadi. Cium tangan, lepas, dada-dada, sampai menghilang di tikungan, baru masuk lagi. Itu adat istiadat di keluarga istri saya. Saya lahir dari keluarga, bapak dan ibu sama-sama pengajar. Namanya sama-sama pengajar, kadang-kadang ibu ngajar jam pertama, bapak ngajar jam kelima. Siapa yang berangkat duluan? Ibu. Di rumah tangga kami, di keluarga bapak kami, biasa ibu bilang sama bapak, Pak, ngapunten ibu berangkat dulu je. Nanti kalau anak-anak minta sarapan, bikinkan telur ceplok aja. Kata bapak, siap. Gitu. Biasa. Di keluarga saya egaliter sekali. Jadi no problem. Bapak saya itu bikin nasi goreng, bisa apa, bisa macam-macam. Lalu kami ketemu di sebuah rumah tangga, saya dan istri saya, dengan standar nilai yang berbeda. Di keluarga dia ada SOP, di keluarga saya ada SOP. Beda kan? Tapi kan saya bersyukur, karena standar istri saya tadi tentang apa yang harus dilakukan seorang istri lebih tinggi gitu kan. Jadinya saya bersyukur. Coba kalau kebalik, saya dari keluarga kayak istri saya, dia dari keluarga kayak saya, lalu tidak ada komunikasi. Apa yang terjadi? Tumpukan-tumpukan kekecewaan, betul? Wong yang saya dan istri saya tadi saja kadang-kadang juga masih ada bentakan. Saya bikin teh sendiri, itu kadang-kadang dibentak. Hei, abang mau ngapain? Minum teh. Gue bilang, duduk sana, tak bikinin. Nah, gitu kan. Itu saja kadang-kadang saya dibentak, gitu kan. Nggak boleh bikin teh sendiri, gitu ya. Jadi, Masya Allah, tabarakallah, ini sesuatu yang kemudian memang harus dikomunikasikan. Makanya dulu dikatakan, para ulama salafus saleh itu menghabiskan malam pertama bahkan untuk berkomunikasi, menyampaikan apa aspirasi dan apa yang menjadi hal-hal yang diharapkan, sekaligus mengenalkan dirinya kepada pasangan. Abu Sulaiman Ad-Darani dan istrinya itu malam pertamanya ngobrol. Manakah temanmu yang kalau datang ke sini kita terima cukup di beranda? Mana yang harus kita terima di meja tamu? Mana yang kita ajak makan di sini? Mana yang boleh nginap di sini? Siapakah ya temanmu atau orang yang ini temanku yang menurutmu kamu kurang suka sehingga aku harus mulai sekarang menjaga jarak darinya. Kalau kamu sedang marah, apa yang sebaiknya aku lakukan? Ikut marah? Atau tinggal tidur? Dengerin? Atau bikinin kopi? Tinggal mandi, bershower lah gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu dikomunikasikan. Apa warna kesukaan, apa makanan kesukaan. Saya takjub, tapi meskipun itu berat,
Tapi karena tidak ada komunikasi, lama-lama meledak juga. Ada seorang suami nggak suka makan ikan. Istrinya berasal dari keluarga yang sangat suka menyantap ikan. Istrinya tiap hari makan ikan, masak ikan. Suaminya disajikan ikan itu karena demi membahagiakan istri, dia pura-pura suka ikan. Dia makan dia dengan paksa, tapi hanya bertahan 6 bulan. 6 bulan kemudian dia muntah. Dia bilang, aku tuh sebenarnya gak suka ikan. Ini karena tidak ada komunikasi, istrinya taunya suaminya suka ikan, nyatanya dimakan gitu ya, dan lain sebagainya. Tabarak rahman, komunikasi ternyata penting. Wah, saat kita orangnya introvert semua kayak gitu tuh gimana ya nyampaikannya sama suami itu. Saya tuh pengennya suami gini. Tapi kok masih jauh dari harapan. Saya istri juga gitu ya. Suami juga bilang, saya tuh pengennya istri gini. Belum ya, belum ada titik terang gitu. Belum hilal terlihat. Padahal sudah tahun pernikahan kesekian. Kalau memang sulit, adakan acara sesekali gitu ya. Pergi kemana, duduk bersama, ngobrol-ngobrol sekeluarga. Kemudian sudah diprintkan lembaran evaluasi. Jadi untuk suami yang aku sukai dari istriku. Kemudian ada lembaran yang aku kurang suka dari istriku. Suami juga ada dari istri itu. Jadi yang aku suka dari suamiku, yang aku kurang suka dari suamiku. Ternyata ya kolom sebelah kanan penuh, kolom sebelah kiri gak ada gitu, repot. Nah ini supaya kemudian kita saling tahu, bisa mengkomunikasikan, bisa kemudian melakukan evaluasi. Penting. Makanya mari ngeteh, mari bicara. Bukan iklan. Berkomunikasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya dulu ada lagu yang favorit saya sejak sebelum menikah. Lagunya Basuki dan Nunung. Mati urip salawase judulnya. Kene lungguh kene. Omong-omong dikepenake. Oke wae. Pancen perlu kanggone aku kowe. Nah, gitu kan. Jadi duduk bersama suami istri ngobrol bareng itu sangat penting. Gitu. Nanti dicari ya di YouTube ya Bu ya. Dia itu kan dia ada nek bendino maemku lawuh tempe. Nah, yang suaminya juga bilang, wes mestine aku ya lawuh tempe gitu kan. Jadi itu dikomunikasikan, sampai seperti itu pun penting untuk dikomunikasikan. Jadi nek neng dalan ana wong nggodho aku. Nah, suaminya bilang, "Yen wonge cilik tak tantang tak pendelengi" gitu ya. Kalau orangnya kecil tak tantang, kalau orangnya kecil gitu ya. Jadi ada komunikasi. Dan itulah yang kemudian kita kadang-kadang perlu yang namanya couple time. Ya, dalam hubungan suami istri ada me time, ada couple time, ada family time, ada social time. Me time ya nggak usah mahal-mahal ya Bu ya. Meskipun ibu-ibu kadang pamit, "Mas, aku mau me time." Kemana? Ke salon, manicure, pedicure. Budget 10 juta. Nah, itu me time yang agak boros. Saya senang istri saya tuh kalau me time kadang-kadang, "Bah, anak-anak bisa pegang sebentar, mau ngapain me time?" Ngapain me time-nya? Tilawah 2 juz. Siap. Oh, itu senang sekali me time kok ya enak gitu ya. Insyaallah. Me time. Bapak me time-nya apa, Pak? Mancing, ngopi sama Mas Firman. Mana Mas Firman? Insyaallah ngopi misalnya gitu ya. Me time. Ya memang perlu waktu untuk kemudian diri. Saya saran kepada ibu-ibu, di antara ruang yang harus Anda berikan kepada suami memang ruang untuk melakukan hobi. Karena laki-laki yang pulang dari hobi itu, insya Allah dia membawa cinta yang lebih besar, kasih sayang yang lebih besar. Karena laki-laki itu berhitung. Laki-laki itu berhitung. Kalau ibu-ibu itu membulatkan. Maksudnya laki-laki itu berhitung. Aku kalau sudah nemenin kamu seharian, boleh dong aku punya waktu untuk diriku sendiri 2 jam. Atau sebaliknya, aku sudah punya waktu untuk diriku 2 jam. Habis ini aku akan bahagiakan kalian. Itu laki-laki itu cara berpikirnya seperti itu. Ibu-ibu enggak. Kata ibu-ibu, kalau kau mencintaiku, kau harus di sini selalu bersama aku sekarang dan selamanya. Itu.
Nah, sehingga kadang-kadang gara-gara itu bapak-bapak pergi hobi nggak pamit. Sudah nggak pamit, telat pulang nggak ngabarin. Sampai di pintu sebenarnya dia sudah membawa cinta meluap-luap untuk diekspresikan kepada keluarga. Istrinya banteng pilu. Kenapa nggak tidur empang sekalian? Buang. Ditutup. Pak, tapi inilah seninya rumah tangga dan komunikasi. Semua istri yang membanting pintu, menyuruh suaminya pergi, sebenarnya berdiri di balik pintu, menanti pintu itu diketuk lagi. Karena kalau suaminya pergi beneran, dia malah khawatir. Ya Allah, pergi kemana itu tadi? Apalagi ada teman kantornya yang baru saja jadi janda. Oh, tambah. Duk-dukannya tambah besar. Jadi itu dia setiap istri yang membanting pintu, menyuruh suaminya pergi, sebenarnya berdiri di balik pintu, menanti pintu diketuk lagi. Tapi kalau diketuk beneran, nih bukain, apa ketuk-ketuk lagi? Masih gitu. Meskipun sebenarnya dalam hati dia tenang, alhamdulillah nggak jadi pergi deh. Soalnya luar biasa. Berikan ruang untuk hobi, karena suami yang pulang dari hobi, luapan cintanya luar biasa. Kayak suami itu kadang-kadang protes, "Tat, kenapa sih istri gitu ya? Kenapa? Nggak fair. Nggak fairnya gimana? Kesalahan saya senilai 100 poin, dia marahnya itu 100 poin. Tapi ketika saya salahnya 10 poin, istri marahnya tetap 100 poin. Karena sama, Pak. Telat jemput 1 jam dengan, kok suara saya jelek amat di sini. Saya telat cek. Oh, sudah habis waktunya mungkin. Saya telat jemput 1 jam, marahnya luar biasa. Saya telat jemput 5 menit, marahnya juga luar biasa. Kan nggak fair. Harusnya jelek banget nih suaranya. Jadi kayak bakso borak. Cek. Oh iya sudah. Jadi kata suami, kok nggak fair? Karena istri membulatkan, Pak. Ada lagi suami yang cerita, dulu saya itu sampai chattingan sama mantan. Istri marahnya luar biasa. Kan parah memang, saya akui itu kesalahan saya parah. Saya chattingan soalnya. Tapi sekarang saya kan cuma nge-like statusnya. Kok marahnya sama dengan dulu itu? Jadi bagi suami, ini karena suami berhitung ya, chattingan dengan nge-like status itu bobot kesalahannya beda, betul Pak? Bagi istri itu sama-sama pelanggaran komitmen, ya nggak Bu? Iya. Jadi nilainya sama-sama salah, salahnya parah, pelanggaran komitmen. Karena beda, tadi cara berpikirnya bapak-bapak berhitung, ibu-ibu membulatkan. Podohai. Jangankan nge-like status, ya. Cuma ketahuan buka akun tetap itu stalking. Jadi ini kepo ya, mulai ya, gitu. Langsung ya. Jadi subhanallah. Ini tadi saling menjaga, berlomba untuk menjaga dengan komunikasi. Bicarakan, sampaikan. Supaya kemudian kita tidak perlu nebak-nebak. Yang nebak-nebak itu kalau keliru menumpukan kekecewaan. Dan gak usah nge-like gitu ya. Lanjut. Saling menjaga. Tadi dengan doa, dengan ibadah, dengan komunikasi. Kenapa komunikasi dan ilmu ya tentang mengekspresikan itu, cinta itu penting, Pak. Ketika kita saling mencintai, otomatis kita sangat tahu caranya saling menyakiti. Tapi untuk saling membahagiakan dan memuliakan perlu ilmunya. Karena tadi selain perbedaan latar belakang, lebih mendasar ada perbedaan laki-laki dan perempuan yang kadang-kadang tidak disadari oleh suami dan istri. Ada suami merasa sangat mencintai istrinya, istri yang merasa saya diabaikan, saya tidak dianggap ada oleh suami saya. Karena apa? Karena suaminya mencintai istrinya dengan cara mencintai laki-laki.
Sebaliknya ada istri merasa sangat mencintai suaminya. Suaminya ngeluh, saya merasa ditindas, saya merasa dikekang, saya nggak punya kedaulatan. Karena istrinya mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Kan cara mencintai laki-laki dan cara mencintai perempuan berbeda. Ibu-ibu dulu waktu kuliah mungkin lihat di tangga kampus ada 2 orang akhwat mahasiswi duduk bersebelahan, tangan saling menggenggam, kepala diletakkan di pundak salah satu, nangis berdua, habis curhat-curhatan. Wajar nggak kalau itu perempuan? Itulah cara perempuan saling mensupport. Tapi kalau itu yang begitu 2 cowok, amit-amit sebang bayi, naudzubillah min dzalik. Iya kan? Laki-laki kalau mensupport ada masalah, saya tahu teman saya lagi ada masalah berat. Saya nggak mungkin begitu kan. Saya paling mengatakan, bahkan kepo pun enggak, saya paling tepuk pundaknya. Bro, saya yakin kamu bisa selesaikan. Gitu aja. Iya kan? Kita kalau mensupport sama-sama laki-laki gitu kan? Iya, kita nggak pengen tahu. Sini bro, curhat sama aku bro. Nggak mungkin. Iya kan? Maka beda cara mencintai laki-laki dan perempuan. Dan itu yang tidak disadari sering. Masuk ke rumah tangga masih pakai doktrin, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Ini berlaku untuk hubungan sejenis nggak enak kalimatnya. Hubungan ukhuwah, persaudaraan ya. Akhwat dengan akhwat, ikhwan dengan ikhwan. Itu cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Tapi kalau lawan jenis suami istri, cintailah suamimu dengan cara dia ingin dicintai, cintailah istrimu dengan cara dia ingin dicintai. Karena laki-laki ini berbeda, beda anatomi tubuhnya dengan perempuan, beda fisiologinya, beda metabolismenya, beda hormon-hormon yang bekerja padanya, betul? Beda hormonnya. Masa kita tanya sama cowok lagi uring-uringan, kamu PMS? Kan beda hormonnya yang bekerja. Jadi ini berbeda, maka harus saling difahami. Nih bu, otak kanan, otak kiri, ada korpus kalosum yang menyambungkan, jaringan yang menyambungkan otak kanan, otak kiri. Konon kata penelitian, pada ibu-ibu jumlahnya lebih banyak daripada bapak-bapak. Apa akibatnya? Konon salah satu konsekuensinya, ibu-ibu itu multitasking, bapak-bapak ini single tasking. Maka ayat dalam Quran, fa'idha farokta fangsok, itu ayat bapak-bapak. Kalau kamu selesai dari satu urusan, pindah ke urusan lain, fokus dan selesaikan, tunaikan. Itu ayat bapak-bapak. Ibu-ibu enggak, sambil menyusui, masak sop, goreng tempe, terima telepon, update status, nonton sinetron, simultan jadi satu. Bener gak ibu-ibu? Bisa, luar biasa. Makanya ibu-ibu kadang gak sadar bikin suami stres dengan cara apa? Memberi tugas kepada suami, tugas multitasking. Mas, nanti sore mau ada pengajian, tolong ya, itu ruang depan ditata, dibersihkan, sapu, terus karpet-karpet digelar, biarkan sofa-sofa dipinggirkan. Astagfirullah mas, aku lupa, karpetnya kemarin ketumpahan susu, agak bau busuk. Kamu keluarkan ya mas, nanti dijemur. Habis itu kamu ke tempat Pak RT, pinjem tikar aja di sana. Udah tahu kan Pak RT-nya udah ganti, yang baru rumahnya dekat gerbang kompleks. Di dekat gerbang kompleks, selain di Pak RT, sekalian kamu ke rumahnya Pak Joko ya. Di Bu Joko aku pesen lemper, jumlahnya 50. Itu tolong dihitung nanti, karena Bu Joko kadang-kadang kalau itu nggak bener, ngasihnya 52, 53 gitu. Habis itu sebelah Bu Joko 3 rumah, ada rumahnya Bu Wati. Nah di situ aku pesen kue lapis. Itu Bu Wati juga kadang hitungnya nggak beres, 48, 47 padahal pesennya 50. Nanti kamu hitung juga. Oh iya mas, ini sekalian galonnya kosong, nanti ditukerin ya galonnya. Astagfirullah, aku kan juga mau bikin teh panas. Kan jumbo kita yang buat nyimpen teh panas itu udah nggak bisa nahan panas mas. Kamu ke tempat ibu ya, pinjem jumbonya ibu. Tapi yang warna pink, jangan yang biru. Yang biru juga udah nggak bisa nahan panas. Iya. Iya. Bentar, dicatat dulu ya. Nggak usah dicatat, udah berangkat dong sana. Itu nanti bolak-baliknya 7 kali ibu. Bener gak? Ya ibu nggak tahu sih, itu berat sekali bagi seorang lelaki. Dengerinnya udah pusing. Dengerin aja udah pusing kan ya gitu.
Jadi ini beda suami istri dalam soal ini. Gitu kan? Tuh baru beda dalam soal single talking, multiple tasking. Cara berpikir Bu, beda. Cara berpikir bapak-bapak kayak obat nyamuk muter ke dalam. Obat nyamuk muter ke dalam itu maksudnya gimana? Memusat. Fokus dulu, sederhanakan masalahnya, segera rumuskan solusi. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu kayak obat nyamuk muter keluar. Mengkorelasikan, menghubungkan, mencari keterkaitan. Ini kan maksud Allah baik ya, supaya ketemu di tengah. Tapi kadang-kadang ngotot-ngototan gak ketemu. Di rapat bapak-bapak bilang gini, tolong ya fokus dulu pada isu yang ini, jangan melebar kemana-mana. Kita rumuskan dulu masalahnya supaya bisa kita segera temukan solusinya. Sederhanakan dulu masalahnya, oke? Ibu-ibu bilang apa? Jangan suka mensederhanakan masalah mas. Ini tuh penting, dengerin dulu ceritaku. Semuanya ada hubungannya. Benar Bu? Benar. Jadi bagi ibu-ibu harus dipandang secara holistik. Semuanya ini ada hubungannya nih. Cuman kalau ngikutin ibu-ibu terus, nanti gak ketemu solusi. Kalau ngikutin bapak-bapak, solusinya bisa keliru, betul gak? Iya, makanya ditemukan di tengah sebenarnya harusnya. Cara berpikir berbeda. Cara menghadapi tekanan masalah juga berbeda. Bapak-bapak, kalau ada masalah, dia menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Makin sedikit yang terlibat, makin cepat masalah selesai, makin bagus. Itu bapak-bapak. Makanya bapak-bapak sering kadang-kadang ambil keputusan sendiri. Tiba-tiba ada pasir datang ke rumah. Istrinya ditanya sama yang nganter pasir, Bu pesen pasir, nggak tahu. Nanti suami pulang, ini apa pesen pasir? Itu bikin kolam depan rumah. Kenapa nggak rembugan? Alah nanti rembugan kamu nggak mau, nggak jadi punya kolam kita. Istri lalu merasa tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga. Itu serius loh Pak. Misalnya gitu ya, misalnya gitu. Jadi bapak-bapak cara berpikirnya menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Ibu-ibu kalau ada tekanan masalah, berbagi, saling cerita, saling mengerti, saling memahami. Kalau perlu sambil menangis, biar plong. Makanya ada suami gak ngerti ilmu tentang cinta, ada masalah, istrinya ngomong panjang sambil nangis. Dia ngomong, buat apa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan masalah. Loh memang istri tidak cari penyelesaian masalah. Istri itu yang terpenting semuanya terungkapkan sampai tuntas. Solusi itu nomor 71. Jadi suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatunya dilepas bukan dengan tangan langsung kaki, kepalanya digini. Berarti kan ada masalah kerjaan kan? Istrinya datang mendekat tanya, Mas ada masalah apa? Jawaban semua suami di dunia ini sama, enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Nah, Mas, aku kan kalau ada masalah juga cerita sama Mas. Masa Mas gak mau cerita sama aku? Di dunia laki-laki, menceritakan masalah itu berarti minta bantuan. Dan bagi seorang laki-laki, maka akan terasa ketika dia menceritakan masalah kepada orang lain, seakan-akan ada yang nuding-nuding ke kepalanya. Lemah. Maka dia dia gak akan cerita masalah. Tambah lagi, dia mikir, istriku ini sudah sibuk ngurus rumah, pusing ngurus anak, ngurus ini macam-macam. Kalau aku cerita, nambahin beban pikiran dia. Aku nggak akan cerita sama istriku. Dengan niat apa? Tidak ingin nambahi beban istri. Nggak kok, Dek, ini cuma masalah kantor kok, Dek. Biar aku aja yang pusing mikirin, kamu nggak usah, Dek. Di dunia laki-laki nggak pengen nambahi beban pikiran. Maksud baik kan? Di dunia wanita gak mau cerita berarti gak percaya. Oh jadi Mas gak percaya sama aku. Iya kan? Oh jadi Mas gak percaya sama aku. Jadi selama ini kalau cerita-cerita sama siapa? Apa-apa. Padahal dua-duanya bermaksud baik. Jadi masalah karena tanpa ilmu. Makanya
Hebat Bunda Khadijah. Lihat Rasulullah pulang dari Gua Hira, dapat wahyu pertama, syok, gemetaran, pucat pasi, berulang kali jatuh, bangun, menggigil. Zammiluni ya Khadijah, zammiluni ya Khadijah. Kalau Khadijahnya kayak ibu-ibu yang tadi tanya masalah, kayaknya Sirah Nabawiyah bakal lain ceritanya. Tapi hebatnya Khadijah, dia tahu suaminya perlu menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Maka gandeng ke kamar, masukkan, baringkan, selimuti, tinggalkan, tutup pintu, doakan Khadijah. Ibu-ibu harus tahu, suami itu kalau lagi ada masalah dan pikiran banyak, justru gak bisa ngomong, speechless. Contoh, Nabi Ibrahim disuruh ninggalin anak dan istrinya di lembah yang tidak bertanaman dekat rumah Allah. Hajar dan Ismail di situ. Itu mau ngomong gak kuat. Tak tinggal ya dek, gak kuat. Dia cuma pelan-pelan jalan ke utara. Jangan tuduh suamimu pengecut dalam soal seperti ini. Memang dia gak kuat mau ngomong. Jalan ke arah utara, diam sambil berdoa dalam hati. Hajar ngejar. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Pertanyaan esai. Pertanyaan jenis esai. Itu berat sekali dijawab laki-laki di saat seperti itu. Maka Ibrahim tetap diam, gak bisa jawab. Dikejar lagi sama Hajar. Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Gak bisa jawab. Esai, berat. Sampai 3 kali. Ini ciri istri cerdas. Hajar mengubah pertanyaannya menjadi pilihan ganda sederhana. Bukan lagi esai. Ya. Dari kenapa kau tinggalkan kami, yang keempat diubah menjadi apakah ini perintah Allah? Itu pilihan ganda sederhana. Karena jawabannya A iya, B tidak. Ya kan? Simple. Maka karena pertanyaannya sudah pilihan ganda, Ibrahim kuat jawab. Dia berbalik, dia genggam tangan istrinya, kemudian dia katakan, iya, ini perintah Allah. Tuh Bu. Suami kalau lagi ada masalah banyak, jangan diajak ngomong yang rumit-rumit. Jangan ditanya pertanyaan esai. Kasih pilihan ganda. Mas, lagi ada masalah. Iya. Pengen menyendiri. Iya, selesai. Waktunya habis. Baru 1/4 ini materinya. Nah, insya Allah kita lanjutkan pada waktu-waktu yang memungkinkan, di waktu-waktu yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan. Jazakallah khairan, saya kembalikan ke Mas Bobby, pengantin baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz sudah dituliskan. Ini saya bacakan Ustaz. Siap. Ini. Baik, Bapak-bapak nanti kalau mau bertanya langsung saja. Ya Pak. Ini ada pertanyaan. Jangan Mas, jangan bertanya. Jangan ya. Mau bertanya sesat di jalan Pak. Oh malu ya itu. Pertanyaan pertama, alhamdulillah ilmu pagi ini Ustaz betul semua. Tapi masalahnya suami itu bersifat laki-laki pada umumnya Ustaz. Yang sok pandai, sok tahu, sok pintar. Saya bacain lagi gak ya Ustaz? Yang sok tahu, sok pintar tentang istrinya Ustaz. Oh siap. Jadi bagaimana ilmunya membuat suami memiliki pengertian untuk memperlakukan istri seperti yang Ustaz uraikan tadi. Aduh. Rekamannya kasihkan. Tapi baru, Masya Allah, kita berproses. Tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang sempurna. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita, insya Allah yang terbaik untuk kita. Hanya mungkin perlu di maintenance sedikit aja gitu ya. Bagaimana kemudian kita saling memahami, saling mengerti. Mas, sebenarnya aku tuh pengennya Mas tuh seperti ini, ya. Aku tahu ini nggak mudah, ini berproses. Tapi ini ya demi kebaikan kita bersama, kita harus mulai berproses. Aku juga gak sempurna, aku juga berproses. Aku tahu aku jauh dari harapannya Mas, tapi aku ingin tahu Mas sebenarnya seperti apa yang diharapkan dari aku. Kan gitu ya. Jadi itu proses. Ini yang kemudian memang kita harus belajar bersama, punya komitmen untuk belajar bersama, berproses bersama. Insyaallah. Demikian. Ada lagi Ustaz yang kedua. Manisnya Ustadz menghargai istri Ustadz. Karena istri kan selalu di mindset suami, selalu di bawah suami di segala hal. Lah mentransfer ilmu ini, Tat, kita sebagai istri harus bagaimana? Atau mulai dari mana Ustadz? Ya diajak nonton videonya bareng, ya di YouTube banyak. Lah
Jangan lupa like, subscribe ya, dan share itu. Tapi yang terpenting tadi ada komitmen belajar bersama, terus kemudian kita sampaikan gitu. Kita kan jadi suami istri untuk bisa saling menguatkan, saling belajar bersama. Nah, pasti tadi seek first to understand ya, dengan mengatakan kepada suami, pasti ada banyak hal yang belum sesuai harapan di diriku bagi Mas. Tentunya aku pun juga sebaliknya. Nah, kita belajar bareng yuk. Mas mungkin mau sampaikan harapannya aku tuh gimana. Dan aku juga perlu nanti menyampaikan aku tuh pengennya kita gimana. Nah, intinya dimulai dari komunikasi tadi. Dan ya ini bagian dari saling menjaga ya dalam segala aspek. Karena PR kita untuk saling menjaga itu semakin rumit di zaman digital yang luar biasa. Makanya saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, Bu, kalau suami sudah ngode, jangan ditolak. Ngode apa? Mi, ke salon sana Mi, biar anak-anak main sama aku. Nah, suami kok sudah ngode begitu? Bisa saja dia ada godaan. Ya godaan itu tidak selalu dicari. Kadang-kadang godaan kan datang sendiri ya. Yang kemudian dia ingin palingkan ke yang halal, tapi antara godaan dengan yang halal jomplangnya terlalu jauh. Itu kan berat sekali gitu kan. Makanya kalau di kode, ya langsung berangkat. Saya sering mengatakan kepada ibu-ibu, Bu, kalau nggak sempat masak, itu restoran banyak yang buka, rumah makan banyak yang murah. Kalau nggak sempat nyuci, itu laundry itu kiloan sekarang, tarifnya juga bersaing. Kalau nggak sempat beresin rumah, panggil tetangga yang duafa untuk bantu-bantu kasih upah, itu seneng. Tapi perkara yang satu itu, suami Anda tidak boleh minta bantuan orang lain. Ini yang kadang-kadang nggak disadari sama ibu-ibu, sehingga dari kode suruh sama suami, dia jawabnya, nggak lihat apa rumah masih berantakan, nggak lihat apa cucian numpuk, nggak lihat apa piring segunung kotor semua. Misalnya begitu kan. Nah, ini bagian dari penjagaan, dan itu adalah penjagaan yang asasi. Ibu-ibu berdandan untuk suami, kebaikan yang luar biasa besar. Sebaliknya bapak-bapak juga fresh ketika pulang, itu penting, bagian dari menjaga. Oh ya. Fresh ketika pulang. Bapak-bapak pergi buat siapa sih? Ketemu kepentingan kan? Rapinya, wanginya, kerennya, pulang. Jangan lupa di-share. Gayamu. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW itu tidak pernah ngetuk pintu, ngucap salam, minta izin masuk kepada keluarga, melainkan dia sudah Bisa ketawa. memakai wewangian bisa ketawa di sini. dan memakai siwaknya terlebih dahulu. Kasih Nabi ADM. itu keluarga setelah Allah yang pertama-tama mendapatkan kesejukan, kesegaran, fresh, gantengnya. Itulah keluarga. Emang ada bisa dikasih cover? Insyaallah. Jadi bapak-bapak sebelum pulang kantor perlu mandi dulu di kantor, pakai wangian, pakai baju baru, bersih, fresh. Meskipun nanti awal-awal dicurigai mana dari mana, baunya beda, dan sebagainya. Tapi saya selalu menyarankan itu ke teman-teman kalau pulang fresh. Abu Hurairah menguatkan, kami kalau pulang dari jihad fisabilillah, kadang oleh Rasulullah tidak langsung disuruh pulang ke rumah, tapi ngecamp dulu di luar kota yang ada mata airnya. Kami disuruh mandi, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, pakai pakaian terbaik, pulang ke rumah dalam keadaan sesegar mungkin. Senyambang itu dikirim utusan pulang ke kota, kemudian dikatakan kepada para istri, besok suami pulang, siapkan diri. Maka istrinya masak masakan kesukaan suami, nyiapin rumah, dia mandi, pakai baju terbaik, gaun pengantin dipakai lagi, kalau masih cukup. Kalau masih cukup. Gitu ya. Dan dulu beli bukan nyewa ya. Itu yang kemudian dia sambut. Bahkan kalimat hadisnya Abu Hurairah agak vulgar sampai dikatakan agar para istri sempat beristihdad, mencukur rambut di bagian yang paling pribadi, menyambut suami yang pulang. Tabarakallah. Din ini luar biasa, memberikan pengaturan kepada kita. Mohon maaf Ustaz, tapi kalau suaminya tuh susah diajak komunikasi Ustaz. Bahkan kalau diajak komunikasi malah cerewet. Ini karena ini ada. Kan saya kalau nggak baca ibu-ibu ya tahu lah Ustaz. Saya nanti yang dicekam gitu. Jadi diajak komunikasi susah Ustaz suaminya Ustaz. Oke. Kayak nggak mau, enggak lah gitu, cerewet, malah dikasih tahu malah cerewet Ustaz.
suaminya. Sampaikan suami, punya istri cerewet adalah nikmat yang sangat besar. Kalau ibu-ibu gak cerewet, kasihan anaknya. Karena itu adalah tugas yang dititipkan Allah, yang dulu dilakukan oleh Allah sendiri kepada Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah kenalkan Adam kepada asma, kosakata, isim, kata benda, sehingga Adam memiliki kecerdasan luar biasa. Ketika makhluk ini, anak Adam turun ke bumi, siapa yang diberi titipan Allah tugas untuk mengenalkan kosakata sebanyak-banyaknya? Ibu. Makanya bu, cerewetlah yang solihah. Subhanallah, popoknya adik udah penuh lagi. Kata Allah, yuk kita bersihkan sayang. Alhamdulillahilladzi athaba 'annil adha wa'afani. Ya Allah, terima kasih. Allah sudah keluarkan adik pipisnya, kotorannya. Allah sudah saring darah adik. Jadinya sekarang adik sehat. Jadinya sekarang adik nyaman. Sebentar ya sayang ya, ambil popok yang baru. Dibersihkan dulu ini pakai tisu. Masya Allah, Allah cinta pada orang yang suka membersihkan diri. Allah cinta pada orang yang suka bertaubat. Adik nanti setelah gede, pinter, banyak istighfar, banyak bertobat, banyak berdoa sama Allah. Sekarang coba pakai popok yang sebelah kanannya ya, kaki kanan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan dulu, disusul kaki kiri, ditutup auratnya. Terima kasih ya Allah sudah menutupi aurat kami. Jaga aurat kami ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang terbuka aib-aib dan auratnya. Sekarang pakai celana. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan dulu juga, disusul kaki kiri. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Masya Allah, terima kasih ya Allah yang mengaruniakan kami pakaian. Allah menurunkan hujan, hujannya di ladang kapas, kapasnya dipanen, dipintal jadi benang, benangnya ditenun jadi celana adik. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kami pakaian. Dulu ini tumbuh rumput gara-gara hujan, rumputnya dimakan domba, dombanya keluar wolnya dicukur, dipintal jadi benang, jadi jaket adik. Terima kasih ya Allah. Itu kalau seperti itu, insya Allah anaknya cerdas sekali gitu ya. Jadi cerewet dan solihah seperti ini keren. Saya kan cuma niru ini yang di rumah saya itu. Gitu ya. Ya, jadi kalau ibu-ibu mau cerewetan itu sama anak, Masya Allah gitu ya. Nah, para suami perhatikan ya, aspirasi para istri, mereka layak didengarkan. Jadi konon keluhan nomor 1 semua istri di dunia adalah saya merasa tidak didengarkan. Iya kan? Istri lagi, mas aku capek banget mas ya Allah, aku capek. Rumah berantakan, anak-anak rewel, pada sakit, tetangga rese semua. Tamu berdatangan gak habis-habis, piring gelas numpuk, cucian kotor. Suaminya tetap sambil otak-atik HP, kemudian lirik sebentar. Sabar ya sayang, bulan depan cari pembantu. Solutif gak di dunia laki-laki kalau kemudian kita carikan pembantu, istri kesulitan ngurus rumah? Solutif. Tapi istri lagi curhat begitu, kita tetap sambil otak-atik, kemudian mengatakan sabar ya, bulan depan cari pembantu. Istri mengatakan jadi selama ini semua perjuanganku, pengorbananku, kerja kerasku, kau anggap tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Aku serendah itu ternyata di matamu, mas. Salah lagi. Makanya suami itu memang penting belajar mendengarkan. Dan mendengarkan bagi wanita artinya kontak mata. Pakai bahasa tubuh bahwa kita paham. Kadang-kadang perlu sentuhan, body contact, rangkul. Acting penting pak. Gitu ya. Elus kepala, kepala ketemu kepala. Genggam tangan. Loh Anda nggak tahu playboy itu menang karena apa? Karena begini. Anda nggak tahu pebinor menang karena apa? Karena begini pak. Masa kalah sama pebinor? Karena sekarang ada laki-laki yang punya prinsip kalau gadis itu saingannya banyak.
Kalau istri orang saingannya cuma satu. Kan bahaya gitu. Jadi ini memang ilmu gitu ya. Terus kenapa Rasulullah SAW mencontohkan kalau dengerin Aisyah sabarnya kayak apa? Ya, bahkan pertanyaan diulang-ulang, dijawab dengan sabar, nggak kemudian bilang, kamu mau tanya berapa kali? Atau cerita yang berulang-ulang kemudian cerita, ini cerita sudah ketujuh loh, aku dengerin loh. Rasulullah nggak pernah begitu. Meskipun Aisyah cerita, saya sering menceritakan hal yang sama kepada Rasulullah. Dan beliau menyimak seakan-akan itu yang pertama kali saya cerita. Coba bayangkan. Itulah Rasulullah SAW. Ini bukan acting sembarangan, ini acting mencontoh Rasulullah SAW. Ini bapak-bapak mungkin penting untuk belajar mendengarkan. Tapi memang bapak-bapak punya kelemahan dalam mendengarkan. Karena kalau mendengarkan itu lalu kontak mata, 3 detik blank. 3, 2, 1. Iya kan? Makanya bapak-bapak ini harus mengalih-alihkan matanya. Geser ke dahi, geser ke telinga, geser ke bibir, geser ke dagu, naik lagi ke dahi kan? Karena kalau kontak mata langsung, itu laki-laki gak kuat sama perempuan. Siapapun perempuan. 3 detik, blank. 3, 2, 1. Gitu ya, jadi ini PR-nya laki-laki belajar mendengar, PR-nya istri belajar membiarkan. PR-nya laki-laki belajar mendengar, PR-nya istri belajar membiarkan. Agak cuek dikit aja kalau sama suami itu. Jangan terlalu perhatian. Karena kadang-kadang dia terlalu diperhatikan jengkel. Mas mau ke keluar kota berapa hari? Bajunya harus 5 loh ya, jangan lupa. Terus itu odol, pasta gigi, ini bawa. Ayo, ini udah masukin belum? Ya Allah, ini kurang ini, belum ini. Batinnya suami, kalau ada yang ketinggalan nanti di sana banyak warung. Kan gitu. Iya Pak. Nah, cocok omongan saya. Gitu ya, jadi kadang-kadang istri cuek, gitu ya. Terus sudah cuek, biarin berangkat. Nanti kalau kurang apa kan tahu rasa. Sama saya, suatu saat, ya bener, mau berangkat ke Turki sudah sampai Soekarno-Hatta baru nyadar paspornya nggak ke bawah gitu. Yang penting parah. Akhirnya kan ya kena batunya juga gitu ya, cerita seperti ini contoh karena tidak diinspeksi oleh istri. Jadi biasanya cek paspor udah belum, ini udah belum gitu kan. Satu saat kan istri bilang, "Nah, biasanya nggak usah dicek katanya." Ya udah sana nggak usah dicek, berangkat bener paspornya ketinggalan. Ternyata gitu ya, kita selalu harus mengakui kita semua suami istri harus saling support. Demikian. Allah akan bisa cukup ya. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah tadi sudah